Konsep keselamatan menurut Kristen dan Islam berbeda jauh. Berbeda jauh. Ya. Gini Bang Juma. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Keselamatan datangnya dari Tuhan yang diutus oleh Bapa di sorga. Jadi, yang kontak langsung dengan Bapa di sorga hanya Yesus. Tidak ada manusia di bumi ini yang pernah bertemu langsung dengan Bapa di sorga. Kenapa Bang Juma meniadakan yang diutusnya? Kenapa Bang Juma meniadakan sebagai anak sulung dari Bapa itu? Aku keluar dari Bapa. Ya kan? Yesus berkata demikian. Ikutlah aku. Nah, sebelum bumi dijadikan, aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ada banyak di sini keselamatan. Banyak. Di Filipi, karena aku bawa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku, doamu dan pertolongan oleh Roh Yesus Kristus. Nih, karena aku tahu bahwa kesudahannya semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada dari Yesus, anaknya. Aku tidak mengenal Bapa, engkau tidak mengenal Bapakku. Akulah jalan dan hidup. Akulah kebenaran. Berapa ribu Yesus mengatakan keselamatan. Kenapa kita abaikan itu? Nah, sekarang siapa yang berani manusia mengatakan aku jalan dan hidup, kebenaran? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Baik. Tidak ada anak-anaknya. Udah, Tariana, potong-potong giliran Gurunda. Oke, intinya ini bos, gini. Coba terjemahkan Yohanes 1 ayat 13. Siapa yang bisa terjemahkan itu? Silakan. Terima kasih. Oke, baik Ibu Karyana. Jadi gini Ibu, kita ketika berbicara mengenai keselamatan, maka sejatinya orang beragama itu apapun agamanya, pasti mereka masing-masing mengatakan pasti selamat dengan adanya tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab masing-masing atau dalam keyakinan kita masing-masing. Apalagi kitab yang selalu direvisi, dikoreksi untuk mencapai kesempurnaan, itu berarti kitab itu pengajarannya belum sempurna. Artinya terjadi adanya tolak ukur yang keliru ketika kita menakar sebuah keselamatan, itu kita lihat dari apa yang terurai. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu gaib. Betul, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mendengar suaranya. Maka kudu harus ada orang yang benar-benar dipercaya, tidak berbohong, amanah, lurus, jujur, dan setia terhadap Tuhan sebagai penyampai firman-Nya. Tuhan tidak mungkin salah memilih. Tuhan tidak mungkin salah menunjuk wakil. Maka yang harus menjadi wakil penyampai firman itu adalah orang yang terpercaya, bisa menjaga firman-Nya agar tidak berubah. Itu. Maka kami umat Islam ketika berbicara mengenai konsep keselamatan bukan terhadap oknum Nabi Muhammad SAW, bukan. Tetapi konsep keselamatan itu tentu dari kalamullah, firman Allah. Maka rujukan kami itu adalah kitabnya. Bukan oknum per oknum, comot-comot, data-data dicomot. Sementara data lain menyatakan hal yang kontradiksi dengan data tersebut dalam sebuah kitab yang sama. Al-Quran mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa.
nihil kemudian keraguan di dalamnya. Bagi orang yang bertakwa, berarti yang dijagokan di sini bukan Nabi Muhammadnya, yang dijagokan di sini adalah kitab sucinya. Kenapa kitab suci? Karena kitab suci itu adalah perkataan pencipta yang maha tahu, yang mengerti tentang kehidupan makhluknya miliaran tahun ke depan. Hari ini dia berfirman, firmannya itu tak luntur sampai miliaran tahun ke depan. Kenapa? Tak ada waktu, tak ada ruang yang mengikat Tuhan, sehingga Tuhan kudu harus menunggu hari, menunggu bulan, menunggu tahun untuk menetapkan kondisi-kondisi ciptaannya. Tidak, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka ketika dia berfirman hari ini, firmannya harus relevansi dengan keadaan miliaran tahun ke depan sampai kiamat. Itu keselamatan itu di situ. Kalau hanya gara buku-buku yang disusun kemudian oleh orang-orang yang kita tidak kenal, lalu kemudian di sana ada ketimpangan, direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi, diperbaiki, dipermudah dan seterusnya, itu sudah masalah besar. Kalau ada sebuah kitab dikoreksi, direvisi, dikoreksi, itu agama itu bermasalah. Dan orang yang meyakini dan mengimani itu orang-orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi sekali lagi saudariku, ketika berbicara mengenai keselamatan, orang berakal rujukannya itu adalah kitab yang mereka gunakan. Benar enggak ini firman Tuhan? Kalau dikatakan bahwa kitab saudara, kalau mengatakan Tuhan saudara adalah hakim, kitab saudara adalah Tuhan yang turun ke bumi, mengatakan akulah jalan, akulah ini, akulah ini, akulah itu. Iya, tertulis memang kayak begitu. Di mana tertulisnya? Di sebuah kitab. Pertanyaannya, ini kitab apa, Cak Ayu? Ada legitimasi? Ada kemudian pengesahan? Ada enggak? Tidak ada. Kalau begitu aku pun bisa bikin kitab hari ini. Lalu mengangkat tokoh. Masalahnya bukan di situ. Keselamatan itu tentu bisa kita nilai dari absahnya sebuah kitab, bukan dari pengakuan-pengakuan oknum yang penulisnya kita tidak tahu. Benar. Aku mau nanya boleh? Yang satu Kerjamu pertanyaan. itu aja terus. Begitu dijawab ngeyel kau. Kau nggak tahu kau baru keluar dari penjara, pingin lagi masuk. Nabi itu kena cincang nggak? Nabi itu pernah kan? kena cincang nggak? Nah, itu mulai kan? Ya sembahanmu itu pernah dicapcai sama orang Roma. Aneh kau itu. Ini sudah 2026 kawan, gak perlu menghujat, kebenaran diuraikan aja. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya, kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kufur silakan kufur, gak perlu menghina. Gak perlu menghina. Jadi kebenaran itu ada di sebuah kitab. Bukan kebenaran itu yang terurai di dalamnya, itu nomor 2. Kalau kitabnya sudah betul, pasti isinya betul. Tapi kalau kita berlandaskan bahwa ada ucapan-ucapan, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Tetapi itu bukan kitab suci dari pencipta langit dan bumi. Ya apa bedanya dengan buku-buku yang lain? Ada tertulis, tak ada keselamatan. Di luar aku nggak ada. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Ya keren, bagus. Tapi apakah ini ada legitimasi? Ada pengesahan dari yang berkata kepada kitab tersebut? Pernah nggak dia bertemu dengan penulis dan seterusnya? Pernah nggak? Terus gimana saudara kami Kristen bisa menjelaskan ke kami bahwa ini betul-betul ucapan Yesus loh? Dari mana bisa kami mendapatkan penjelasan itu? Apa yang menjadi mata rantai pengejarannya kepada Lembaga Bible Indonesia? Ini dari mana ini? Ucapan ini? Oh dari Yesus, kata siapa? Bingung sudah kan? Oh itu muridnya bang, siapa muridnya? Siapa muridnya? Siapa yang mendengarkan? Apa kesaksian yang lain? Ada? Nggak ada. Itu hanya sebuah buku yang disetting, yang diatur sedemikian rupa untuk
kemudian mencari pengikut semakin banyak. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya ekonomi, fulus. Firman Tuhan tidak mungkin direvisi, percaya saya. Apalagi yang merevisi manusia. Kalau Tuhan yang mengoreksi ucapannya sendiri wajar, karena tergantung kondisi alam, tergantung kondisi keadaan umat manusia pada zamannya. Kalau Tuhan sendiri yang mengoreksi, yang masuk ucapannya sendiri, itu wajar. Tapi kalau ucapan Tuhan yang koreksi manusia, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Nah, jadi saudariku Karyana, kita semua bisa berbicara mengenai keselamatan dan tidak ada ujungnya. Kristen mau sampai kapanpun dia akan mengatakan kami adalah umat yang diselamatkan karena Yesus kami berkata. Ya, memang tertuang di situ dalam kitabmu. Tapi masalahnya derajat kitabmu ini loh, firman Tuhan atau apa? Saya kira begitu, saudariku. Jadi kita tidak iman buta. Dasar pondasi keimanan kita itu ada pijakan yang kuat. Kalau kami Al-Quran, yang diberi Al-Quran adalah orang yang bisa menjaga amanah. Yang diberi amanah bisa memilih sahabat-sahabat yang juga amanah. Sampai kepada pengajaran Tuhan pencipta langit dan bumi sampai di akhir zaman. Nah, bukan orang yang hari ini kepada orang Arab ngaku Arab, kepada orang Indonesia ngaku orang Indonesia, kepada orang Cina mengaku Cina, kepada penyembah berhala ngaku penyembah berhala, kepada penyembah Tuhan ngaku. Bukan, itu nggak bisa. Orang kayak begini tidak bisa dijadikan sebagai pemegang firman Tuhan untuk diajarkan sebagai sumber keselamatan. Kenapa? Orangnya pelimplan, bunglon, munafik. Ditanya, ente orang Yahudi? Yahudi. Ente orang Roma? Romawi. Ente taat Torah? Taat. Anda taat kepada Torah? Tidak. Gak bisa. Nah, celakanya orang kayak begini, 13 bukunya dijadikan sebagai pedoman agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, inilah kenapa di Kristen, maaf sekali lagi, kenapa di Kristen ada puluhan ribu sekte. Karena itu tadi, sumbernya bukan dari pencipta. Sumbernya dari orang per orang. Jadi di dalamnya masing-masing punya manifestasi sendiri. Masing-masing punya multitafsir sendiri. Hasil dari penafsiran sendiri. Ending dari pengajaran sendiri. Kemauan sendiri. Kesepakatan sendiri. Sehingga berkongko-kongko orang berkumpul. Lebih dari satu. Bikin sekte baru. Dirasa kurang, bertemu lagi pemikir-pemikir baru. Wah, ini bagus, bikin lagi sekte baru. Kenapa bisa begitu? Karena sumbernya bukan dari pencipta yang maha tahu. Kalau di Islam mau pecah menjadi 1000, tetap pedoman mereka kalam Allah, Al-Quran tidak bisa mereka rubah. Mereka yang berubah, Al-Quran tidak pernah berubah. Itu baru bisa disebut sebagai kitab kalamullah, perkataan pencipta yang maha mengetahui. Begitu saudariku. Lanjut. Silakan Bu Karyana, dibuka mute. Sorry, ada ini tadi, ada telepon. Saya nggak menyeluruh, saya dengar. Jadi inilah, terima kasih Bang Juma. Kayaknya ada peningkatan. Bang Juma bilang tadi, bukan nabinya, tetapi Al-Qurannya. Itu saya dengar tadi, bukan Gak sopan, nabinya, Bu Karyana, ada melainkan peningkatan. Al-Qurannya. Isi Al-Qurannya ya. Itu sudah benar. Berarti ada peningkatan Bang Juma. Alhamdulillah. Ya kan? Berarti kita tidak menuhankan manusia ya. Tapi kita menuhankan yang diutus oleh Bapa, yang kontak fisik langsung ribuan, berapa miliar tahun Bapa bersama anak di sorga. Sehingga mereka, marilah kita ciptakan manusia yang segambar dan seturut dan satu tabiat dengan kita. Nah, tabiat yang sebenarnya bukan yang seperti kita sekarang Bang Juma. Tabiat yang pertama itu adalah sewaktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Gitu loh.
Nah, kita tahu nggak seperti apa dulu tabiatnya di dalam kesucian kemuliaan Adam dan Hawa. Sekarang kita di dalam dosa. Nah, sejak dimulai Adam dan Hawa, takdir ini naik. Sejak Adam dan Hawa dimulai di dalam dosa, manusia tidak ada yang sempurna, nobody perfect. Semua, jadi kalau dikatakan Nabi dimuliakan, Nabi disucikan, tidak ada. Ya, bahkan Elia juga berdosa. Kenapa dia bisa naik ke surga? Kalau Paulus katakan, seandainya kebangkitan tidak ada, sia-sialah semua penginjilan ini. Seandainya Yesus tidak bangkit, dia jatuh di dalam dosa, maka Elia juga akan turun ke bumi dan permanen menjadi manusia yang dilenyapkan semuanya. Begitu, mana ada pelajaran kayak gitu, Bang Juma? Hanya di kami Kristen yang ada pelajaran. Tapi tidak, kutip ya, Kristen yang sebagian tidak mengerti. Makanya Kristen KTP. Tapi dalamnya mereka nggak tahu. Nah, sekarang apa keselamatan buat mereka? Tidak bersalah kalau tidak dia ketahui bahwa dia salah. Nah, tapi kalau sudah mengetahui dan menolak, itulah berarti tertutup pintu kasihan kepadanya. Dia tidak termeterai. Begitu menurut kami, Bang Juma. Bagaimana mungkin aku jadi mualaf? Di sini ada pelajaran yang sangat dalam. Begitu, Bang Juma. Silakan, thank you. Oke. Jadi kami yang berakal sehat ini, ketika Anda mengatakan kami tidak menyembah manusia, kami menyembah utusan Tuhan, itu apa itu? Apa itu? Maksudnya gimana? Bukankah Maria melahirkan manusia? Nah, sekarang mudah bagi saudara Kristen melakukan suatu pernyataan sikap yang bersumber dari keyakinan nenek moyang mereka. Adam mewariskan dosa tanpa sedikit pun merasa berdosa. Memfitnah Adam 2000 tahun lamanya. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, lumrah. Kenapa? Karena sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan orang-orang Kristen dalam berdusta. Maaf nih, ini fakta. Tidak ada data di dalam kitabnya Yahudi bahwa Adam mewariskan dosa, itu nggak ada. Adanya hanya di surat Paulus, Roma 5 nomor 12. Di kitabnya Yahudi tak ada dikatakan itu. Bahkan di dalam kitabnya Yahudi dikatakan Kejadian 5, Kejadian 1 nomor 28, Adam keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada itu. Tapi dengan mudah, karena dosa Adam kita turun ke bumi, karena dosa Adam kita kemudian mewarisi dosa, dan seterusnya. Itu nggak ada itu. Dari mana ajaran seperti ini? Dari sang pembinasa keji, fitnah. Satu hadiah yang perlu direnungkan di sini untuk saudara-saudara Kristen, terutama Ibu Karyana. Ketika Anda membaca kitabnya orang Yahudi, di situ ada dua kondisi yang bisa kita jadikan sebagai cerminan. Kemana? Di mana kita berdiri? Ketika Tuhan mengatakan, Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan, pertikaian, ketidakcocokan antara iblis keturunannya, Adam keturunannya. Mereka akan saling bermusuhan. Ini hadiah ini untuk supaya Anda tahu Anda berdiri sebagai keturunan siapa. Ketika Adam tidak pernah dikutuk oleh Elohim, lalu Anda mengatakan dia dikutuk dan kita semua keturunan dikutuk, Anda sedang memusuhi Adam dan keturunannya. Ingat, ingat, di Ganti Eden Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Tidak layak keturunan Adam memfitnah Adam, nggak layak. Yang layak adalah keturunan iblis yang mengutuk kemudian Adam dan
utusan dan juga adalah keturunannya. Atau yang mengutuk Adam adalah keturunannya sendiri, namun keturunan yang sudah jatuh kepada kebinasaan oleh karena terperangkap jerat sang pembinasa keji. Roma 5:12, oleh karena satu manusia turun ke bumi menjalarkan dosa kepada seluruh manusia. Itu fitnah yang sangat kejam. Kecuali yang datang kepada Paulus membisikkan itu adalah iblis, maka saya katakan ini keturunan Adam yang sudah terkontaminasi oleh bisikan si jahat. Karena Tuhan mengatakan sebagai tolak ukur, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Berarti siapa yang memusuhi Adam? Iblis dan keturunannya. Kalaupun dia manusia, maka manusia yang sudah kerasukan iblis. Boleh nggak dipertanggungjawabkan kata-katanya yang mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Ada nggak data itu? Rindu saya ingin menerima itu. Mulai dari Facebook sampai TikTok, hari ini sudah 18 tahun saya berhadapan dengan orang Kristen. Belum pernah ada data yang mereka bisa sajikan kalau Elohim mengutuk ciptaannya yang mulia bernama Adam alaihissalam dan keturunannya. Belum. Yang dikutuk iblis. Iblis marah sehingga iblis mengatakan seperti anak kecil, kamu yang dikutuk bukan aku, yang dikutuk itu bukan aku, kau. Itu iblis tuh. Adam santai baik. Adam beranak cucu, cucunya menguasai laut, cucunya menguasai daratan, cucunya menguasai udara. Datang anak iblis, kita ini sekarang berdosa karena dia Adam telah mewariskan dosa itu kepada kita, maka kita membutuhkan sebagai Yesus sebagai tumbal untuk menebus dosa-dosa kita dari Adam. Ini ajaran siapa ini? Kok tiba-tiba ada ajaran kayak begitu muncul? Inilah saudariku. Jadi saya katakan hadiah buat saudari untuk Anda renungkan. Saya kok berani-beraninya tanpa ada merasa bersalah kepada Adam dan keturunan Adam yang miliaran ini dengan fitnahan murahan yang tak rasional. Adam itu manusia yang diberkati Tuhan. Adam adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Malaikat tak berdaya, gunung tak berdaya, lautan tak berdaya, bahkan langit pun tak sanggup memikul beban untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tapi Adam alaihi salam, atasnya berkat Tuhan yang maha tinggi, diberi amanah itu dan beliau sanggup. Buktinya anak keturunannya, Islamkah dia, Kristenkah dia, mampu menundukkan alam semesta ini. Jadi jangan pernah terlontar lagi kalau bisa Adam mewarisi dosa kepada keturunannya, karena itu adalah pekerjaan setan. Hanya setan yang membenci Adam, hanya setan yang merusak tataran pengajaran Tuhan terhadap Adam, hanya setan yang suka kemudian bermusuhan dengan Adam dan keturunannya. Nah, dan itu kami temukan di Kristen. Kami temukan di situ. Silakan. Oke, Bang Juma. Jadi Adam itu selamat dengan istrinya, dengan Hawa. Tapi di silsilah Kristen lah yang jelas Adam dan Hawa itu, dan adanya di bumi. Bumi diciptakan untuk Adam dan Hawa, bukan diciptakan dari sorga lalu diturunkan ke bumi, bukan. Salah. Jadi Adam dan Hawa mereka dikutuk Tuhan karena sudah memakan buah larangan di bumi, yaitu dibuktikan dengan adanya sungai Tigris, sungai Pison yang ada di Timur Tengah, ya kan? Nah, Adam dan Hawa anaknya Kain yang pertama, yang kedua Habil. Kenapa Kain bisa membunuh Habil? Itulah manusia yang pertama yang terjadi pembunuhan sehingga Habil meninggal. Kenapa Bang Juma nggak percaya bahwa Adam dan Hawa gagal mendidik anaknya? Ya kan? Ya itulah akibat dosa. Akibat dosa adalah maut. Itu. Bang Juma katakan Adam itu tidak ada mulianya lagi sejak dia melanggar, memakan buah larangan itu, dan dia terkutuk. Terima kasih Bang Juma.
Iya, saudariku. Jadi gini, kalau Anda mengatakan tak ada kemuliaan bagi Adam lagi, dalilnya mana? Anda mengatakan Adam itu dikutuk, dalilnya mana? Kalau tak ada dalil itu fitnah. Fitnah berarti Anda benci. Fitnah berarti Anda, kalaupun sebagai manusia keturunannya Anda tidak membenci, tetapi agama Anda memberikan indikasi kuat berdiri karena kebencian terhadap Adam. Artinya apa? Yang ada di dalam diri Anda, di benak Anda, di tubuh Anda, di agama Anda itu iblis memakai Anda sebagai robotnya untuk melampiaskan kebencian kepada Adam. Anda sadar nggak di situ? Anda ini robot. Kata Quran saya apa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Anda alat, Anda adalah robotnya iblis yang dipakai iblis untuk benar-benar melampiaskan kebenciannya kepada Sang Yang Maha Tinggi, kedurhakaannya kepada Sang Yang Maha Tinggi. Dengan Anda memfitnah seperti itu, di mana Tuhan, Kejadian 1:28 memberkati Adam dan keturunannya. Kok bisa gitu loh? Ada kekuatan kepercayaan yang tanpa dalil bisa bertahan 2000 tahun. Siapa di belakang mereka ini? Aku akan mengadakan permusuhan. Oh, ternyata Adam bermusuhan dengan makhluk halus yang tak nampak. Makanya orang Kristen itu beribadah, menyembah nih di gereja hari Minggu tak ada perintah. Tak ada perintah dari Yesus, tak ada perintah dari Bapa, berarti perintah dari makhluk gaib. Seibarat robot yang sudah disetting oleh yang empunya di remote mereka tuh untuk ke gereja menyembah kepada yang mereka sebut Kristus yang bukan anak Maria. Lisan mereka terlatih, terdidik untuk menghambur-hamburkan kemudian fitnah, kebohongan, dusta. Adam mewariskan dosa dan seterusnya, Adam dikutuk dan seterusnya. Kenapa nggak sadar? Halo? Kenapa nggak sadar? Halo, monitor? Karena Halo? sudah disesatkan oleh sang pembinasa keji. Ini ya, Bang Juma, ini ya, ini dalilnya. Dalilnya ini. Ya, biar saya baca. Di Kejadian 3 ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dan mereka sudah tahu itu akibat dosa. Mereka tahu mereka tidak berpakaian, tidak berbusana, ya kan? Langsung kejadian mereka tidak berbusana. Artinya kemuliaannya sudah ditanggalkan. Nah, yang ke-12, manusia itu menjawab perempuan itu menjawab, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku itu. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia ngeyel, Adam ngeyel karena dia udah berdosa. Lalu 13, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Nah, perempuan itu berdalil lagi, ngeyel lagi, ular itu yang memperdaya aku, lalu ku makan. Adam mencari kambing hitam, perempuan itu cari kambing hitam, ular itu. 14, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu. Nah, ular yang duluan dikutuk, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Ini yang paling fatal ini. Firman-Nya kepada perempuan itu, ya kan? Susah payahmu waktu mengandung akan kuat sangat banyak dan kesakitan engkau melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini dalam ini, Bang Juma, ini dalam. Berahi itu artinya apa? Manusia dikuasai nafsu. Termasuk kawin melulu. Ini 17 ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini firman-Nya kepada Adam. Ini yang paling utama. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ini dalam ini terkutuk tanah. Artinya semua susah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu sampai Tuhan Yesus datang 6.000 tahun kemudian, Bang Juma. Begitu Yesus datang, orang nggak susah lagi. Loh, artinya sudah ada keselamatan hukum. Nah, sebelum Yesus datang, hukum Taurat Jadi diteruskan melalui cuma Musa. bohongan sepingat Dengar iblis. dulu Bang Juma. Dengar dulu biar ku jelaskan. Ketika di zaman Musa, hukum Taurat diberi perintah kepada manusia. Nah, dengan lahirnya dia yang diutus 6.000 tahun kemudian setelah Adam jatuh ke dalam dosa, ya, Yesus lahir melalui anak manusia yaitu Maria. Disitulah manusia mengerti bahwa dia memberi pemahaman ke 12 murid supaya manusia menerima kematian Yesus di dalam penebusan dosanya. Itulah yang, ya, untuk itulah Yesus datang, kan katanya untuk itu aku datang. Apalagi sinkron kan? Itu. Kita baca dalil gantian kita. Jadi kenapa tadi Bang Juma bilang tidak dikutuk Adam? Ini Mana terkutuk dalilnya Adam dikutuk? ini. Loh, Dalilnya mana? terkutuklah engkau Adam. Nih. Mana dalilnya? Mana? Ini. Di mana? Kejadian 4 ayat 17. Kejadian 4 Adam yang dikutuk. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan. Terkutuklah, maka terkutuklah tanah, terkutuklah, karena engkau bersusah payah, engkau mencari rezekimu. Apalagi? Tanah yang terkutuk bukan Adam. Ya ampun, kalau yang bersusah payah mencari rezeki siapa? Tanah? Apa manusia? Tanah yang dikutuk. Bukan Adam yang dikutuk. Memang Adam susah apa ya? tanah? Loh, Jadi mencari Adam- rezeki siapa yang mencari rezeki? Kalau itu yang Anda jadikan sebagai alasan, Ibu, Yesus turun menebus itu semua, Gak berarti mengerti manusia bahasa tidak. Indonesia, Bang Juma. Udahlah, malah. Anda nggak berhasil menipu saya, Ibu. Itu jawabannya. Apa? Sebaliknya. Nah, Sebaliknya. sekarang Anda membaca yang dikutuk tanah, Anda katakan Bang Adam. Juma, mau 5 kali Bang Juma turunkan aku dari grup, aku nggak takut. Ya nggak ada urusannya ke situ, Ibu. Nggak ada urusannya dengan itu. Nggak ada urusannya. Masih banyak Kristen yang mau waras kok. Iyalah. Sekarang yang dikutuk tanah. Terus alasannya Yesus turun ke bumi melepaskan kutuk itu. Aduh. Pantasan Nggak nasi izinkan Arab saya. malap. Nah, ketika kutuk itu dilepas, berarti susah payah mencari nafkah dilepaskan. Betul? Betul kan? Nah, Yang sekarang ini yang susah cari nafkah siapa? sekarang ketika Yesus sudah datang, apakah manusia masih susah cari nafkah? Masih, iya belum, masih tetap sama. Emang langsung berubah, emang satria baja hitam. Masalah generasi. Emang satria baja hitam? Harusnya kalau konsep yang dijual oleh orang-orang Sudah Kristen, diberitahu, sudah kalau diamarkan. konsep yang dijual oleh orang Kristen untuk menipu anak keturunan Adam itu betul, maka begitu Yesus mati di atas tiang salib, manusia tidak susah lagi mencari nafkah. Buktinya tetap aja sama negara-negara termiskin Ya itu, penganut agama putus asamu Kristen. itu urusanmu Bang Juma. Oh, nggak bisa. Urusanmu. Nggak bisa. Ini kita mencerdaskan orang, bukan nipu orang. Coba kita lihat. Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan kepadanya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa? Apakah engkau makan dari buah ilmu pengetahuan atau engkau memakannya yang kularang itu? Narka? Manusia itu menjawab, tunggu dulu. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Elohim kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini?
Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Siapa yang salah di antara tiga oknum ini? Ular, Hawa, atau Adam? Yang keladinya ular, setan. Yang salah Yang salah ya perempuan itu. bukan ularnya. Itu udah pihak yang salah. Berarti yang salah ular. Inilah Bang Juma. Kalau di pengadilan Bang Juma udah kalah. Perempuan itu benar. Ular itu salah. Di pihak ular itu bukan salah. Dia di pihak setan, penggoda, penyesat. Dia Sekarang menyesatkan orang yang benar. Nah, Anda sekarang udah begini, mengerti. Bu Karyana, Ibu Alah. Karyana, kalau Anda mohon maaf diperkaos oleh Pak Bom Bom, Anda korban. Yang salah Pak Bom Bom atau Anda? Ular itu iblis penyesat, beda. Bom-bom itu ular, bukan penyesat. Ibarat Bom Bom itu ular, Nggak cocok dan ibarat analoginya, nggak perempuan cocok. itu Anda. Nggak Tunggu cocok dulu, analoginya. tunggu dulu. Yang memaksa kemudian Anda memakannya adalah Pak Bom Bom. Yang salah siapa? Masalahnya Pak Bom-bom bukan sumber dari setan. Ini ular itu sumber dari setan. Sekarang begini, kalau ada orang digoda oleh iblis, lalu orang itu jatuh di dalam dosa, yang salah siapa? Ular masuk ke nah, perempuan itu. Yang salah Pak Iblis masuk ke ular. Ular mempengaruhi. Dia diperalat. Ular itu pun diperalat. Sekarang begini Bu Karyana, secara logika, sebelum Adam dan Hawa makan buah ilmu pengetahuan tersebut, apakah Adam ini tahu dirinya kalau dia telanjang? Tidak. Tidak. Sementara misi dia dicipta sebagai apa? Peranan cicilah engkau, penuhilah sisi bumi ini di dalam kemuliaan. Menjadi pemimpin, berkuasa atas ikan-ikan di laut, Yes. burung di udara, dan juga binatang yang ada di daratan. Bagaimana Adam bisa berkuasa terhadap binatang-binatang buas kalau untuk tahu dirinya telanjang aja kagak tahu? Oh, alah. Hah? Nah, Gimana? itulah ya. Itu Ya, gimana? Bagaimana ada Adam yang gila karena nggak tahu baik dan jahat, tidak tahu dirinya telanjang, terus dikasih beban untuk menaklukkan bumi? Tahu nggak? Apakah tidak sedeng? Tahu nggak sebab akibat? Sebab akibat, Bang Juma. Adam disuruh ke bumi jadi pemimpin, tapi tidak dikasih ilmu Nggak ada disuruh ke pengetahuan. bumi, udah di bumi dia. Itulah bersamaan. Dia dicipta untuk mengisi bumi, untuk kemudian menguasai lautan, daratan, dan juga udara. Tapi sekedar untuk tahu dirinya telanjang atau tidak, itu dia tidak tahu. Bang Juma, ini ada pertanyaanku. Satu aja Bang Juma. Sabar sampai aku dulu, bicara. sabar dulu Boleh? saudari, sabar dulu saudariku. Andai saja Adam tidak makan buah tersebut, sampai hari ini dia beranak cucu yang banyak, bisa nggak Adam membuat komputer? Beranak Keturunannya. cucu di dalam kemuliaan. Jangankan komputer, dinosaurus saja bisa ditunjukkan. Pada saat dia telanjang dan Dinosaurus aja, singa bisa dipegang, bisa ditundukkan. Nah, pada sejak saat dalam dia dosa, dalam pada singa saat jadi bermusuhan sama manusia. pada saat dia telanjang dan belum makan buah tadi, apakah Adam tahu kalau dirinya telanjang? Akibat dosa dia jadi tahu dia telanjang. Itulah efeknya. Dosa. Berarti sebelum makan buah tadi Adam tahu atau tidak tahu kalau dia Iya, telanjang? zaman dulu tidak bernafsu. Sejak bernafsu Saya ulang kalian lagi, bukan manfaatkan nafsu, itu. bukan lagi nafsu. Ini pengikut Paulus aneh-aneh aja kok nafsu. Iya, yang nafsu-nafsu Saya itu bertanya, ini dari berbicara iblis. tahu atau tidak tahu, bukan nafsu. Pada saat Adam belum tahu, belum makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah dalam kondisi telanjang itu Adam sudah tahu dirinya telanjang?
Dia di dalam kemuliaan, dibungkus Dalam kemuliaan. Ini bahasa gereja terus dibawa. Saya Tadi ulang. saya udah bilang tadi Saya tidak ulang. tahu, dia tidak tahu. Sebelum Adam makan buah pengetahuan, apakah Adam tahu dirinya telanjang? Tidak mengerti dia apa telanjang, setelah berdosa baru tahu. La haula wala quwata illa billah. Dapatkah kemudian orang yang tidak tahu dirinya telanjang atau tidak telanjang untuk berkarya? Loh, Hah? setelah jatuh ke dalam dosa, sebab akibat sudah turun semuanya. Enggak. Kemuliaannya tidak ada Enggak. lagi. Sekarang begini saudariku, anggaplah dia tidak makan buah pengetahuan. Telanjang dia, tapi dia tidak sadar dirinya telanjang. Begitu seterusnya, telanjang. Dia nggak ngerti kalau dirinya telanjang. Apa yang bisa dia perbuat Jadi dengan maksudmu Apa? Adam dan Kristen bodoh? Apa yang bisa dia perbuat? Sabar. Apa yang bisa Adam perbuat untuk menaklukkan bumi, sedangkan untuk sekedar mengetahui dirinya, sekedar untuk mendapati dirinya telanjang atau tidak telanjang, Adam tidak tahu. Apa yang bisa dia perbuat? Bajunya diganti, baju kemuliaan jadi baju dari domba, kulit domba, bro. Apa ini? Ngomong apa ini? Ibu Karyana, adalah lebih baik Anda itu jujur. Aku tak sanggup, Bang Suma. Kok nggak sanggup? Mana mungkin aku nggak sanggup? Aku ditelepon ke sini. Saya Ibu Karyana, aku sampaikan sama saudari saya ini. Aku santang, aku lagi live tadi. Andai saja Adam tidak makan buah, sadar nggak Adam kalau dirinya telanjang? Enggak. Untuk apa aku datang offline 2 kali? Ya, aku yang datang ke tempat muslim, nggak takut saya. Karena saya udah punya modal, Bang Juma. Ku tahu saya punya modal. Kalau orang gila itu apakah punya rasa takut? Nggak ada. Emang saya orang gila? Ya tanya diri saudara. Loh. Orang gila kok ditelepon-telepon. Suruh ya, masuk. karena Anda punya kemampuan untuk menipu, menyesatkan, memelintir. Itu istimewa. Itu kelebihan. Saya tidak mau di rumah sekarang orang. Enggak usah ke situ. Tidak mencari-cari jiwa. Sekarang kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, apa yang Adam bisa lakukan? Capek aku bicara, naikkan dulu. Host, naikkan dulu. Apa yang keturunannya bisa lakukan? Bang Juma ini 24 jam bisa ngomong, aku nggak bisa. Sedangkan ada makan buah pengetahuan saja, ada sekelompok manusia yang menyembah manusia yang tidak berpakaian. Apalagi Adam tidak makan buah pengetahuan. Ayo. Itulah Bang Juma, detail. Di Alkitab itu, Bible itu detail. Iya, bukan masalah detail. Sebelum Adam dicipta, Ibu Karyana, sebelum Adam dicipta, dia sudah dirancang untuk menguasai bumi. Bang Juma, menjadi satu aja yang mau tanya sama Bang Juma, dari tadi kita panjang kali lebar. Bagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk, betul? Coba tunjukkan, ku dengar-dengar. Dibilang adikku, kamu tanya aja bagaimana Hawa di Al-Quran. Tidak ada Hawa. Tidak ada dibahas Hawa di Al-Quran. Justru kata Hawa itu bersumber dari Islam. Alamak. Di dalam Bible itu nggak ada Hawa. Jangan dibalik. Hawa itu nanti ada ayat perempuan itu hadits. Mana? Istrinya Adam yang dibahas, istri Adam mana? Surah Al-Baqarah lengkap itu. Saya tidak ke situ. Mana dalilnya? Mana dalilnya Bang Juma? Saya tidak tergoda ke situ. Saya hanya ingin mengatakan bahwa orang Kristen ini adalah perpanjangan tangan iblis untuk menghujat dan memfitnah Adam alaihissalam dengan mengatakan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar kepada Adam alaihissalam. Saudari mengatakan kemudian Adam dikutuk, tak ada dalil. Wanita dikutuk, tak ada dalil. Ketika ada orang yang diperkaos, ternyata yang salah yang diperkosa, yang benar itu yang memperkosa. Ini logika apa ini? Salah arti, Anda salah arti. Kok salah arti? Apa faktanya? Nih, saya bacakan, saya uraikan faktanya.
Yesus datang menebus kutuk. Sedangkan yang dikutuk di Ganbi Eden itu iblis. Berarti Yesus melepaskan kutuk Tuhan kepada iblis. Dengan kata lain, iblis merajalela untuk menghancurkan anak keturunan Adam melalui sebuah agama, di mana agama itu menjual omong kosong dengan mengatakan dosa ditebus dengan matinya Yesus, padahal iblislah yang ditebus kutukan Tuhan kepada iblis karena dia menjadi tumbal untuk menebus kutuk iblis yang ada di Ganbi Eden. Itu fakta. Makanya Yesus mengatakan, sabar, 1 menit lagi. Makanya Yesus mengatakan apa? Kenapa engkau datang ingin membunuh aku dengan membawa pedang dan pentungan sangkamu aku ini penyamun? Padahal setiap hari engkau melihat aku mengajar di bait suci. Akan tetapi saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Lalu Yesus mengatakan, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa itu? Iblis. Ketika iblis ini dilemparkan keluar dari kubur, dunia dihakimi oleh dia. Apa itu? Dunia harus tunduk kepada aku. Akulah penguasa dunia, kalian harus tunduk. Akulah penyelamat kalian. Kalian harus tunduk kepadaku. Kalian harus beribadah menyembah kepadaku. Yesus tak mau menyembahku. Tak apa ya Yesus tak mau menyembahku. Tetapi manusia setelah Yesus akan aku bimbing mereka untuk menyembah kepadaku. Itulah yang kalian lakukan di hari Minggu. Tidak ada perintah Elohim, tidak ada perintah Yesus. Kenapa kalian beribadah ke hari Minggu? Karena iblisnya sudah dilepas kutukannya dengan darah Kristus di atas tiang salib. Inilah Bang Juma ini. Bukan Adam yang dilepas dari kutuk, karena Adam dikutuk. Bukan wanita yang kemudian dilepas kutuk oleh darah Yesus. Yang dikutuk di Gan Eden itu iblis. Yesus turun melepaskan kutukan itu. Berarti darah Yesus darah Yesus itu bertujuan untuk melepaskan kutukan Tuhan kepada iblis. Dengan demikian, dengan tersalibnya Kristus, itu detik terbebasnya iblis dari cengkraman kutukan Tuhan. Maka iblis kemudian menyesatkan dunia dengan menggunakan nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Bang Juma, tahu nggak kenapa aku nggak mau mualaf? Karena kalau aku mualaf, aku cinta neraka katanya. Kata Pak Pembalap. Kenapa cinta neraka? Karena kamu akan dicuci di neraka. Berarti aku berdosa lah banyak-banyak sekarang. Nanti aku dicuci di neraka, naik ke surga semuanya. Surga. Masolam generasi, masolam penyesat. Al-Quran saya bacakan kepada saudara. Ini dalil di dalam Al-Quran saya. Al-Quran surah At-Taghabun. At-Taghabun ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami bahwasanya umat Islam itu jaminan surganya jelas. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, zalikal fawzul azim. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari perhimpunan, yaitu hari kiamat. Itulah hari pengungkapan segala dosa. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang mengerjakan amalan saleh, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ada enggak dalil seperti ini? Barang siapa yang menyembahku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, aku akan memberikannya surga, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Ada enggak kayak gitu? Ada Bang, ada. Tapi sebaliknya, siapa yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku,
aku akan usir ke neraka jahanam. Betul, Kristen KTP. Perkataan itu bukan ke Islam. Perkataan itu ke Kristen sendiri. Ya, Allahu Akbar. nggak dianggap. Allahu Akbar walillahilham. Jadi sampai detik ini Saudara Karyana belum menunjukkan dalil. Iya kan dah. Kalau Adam dikutuk, kalau istrinya dikutuk, yang dikutuk iblis, Yesus turun menebus kutuk itu, berarti iblis lepas dari kutuk menggunakan darah Yesus. Tunggu, Anda salah arti Bang Juma. Thank you. Itulah yang tertulis, Ibu. Silakan teman-teman muslim dan non-muslim yang mau angkat bicara dengan tema ini, silakan. Ya, silakan. Ini ada Holu. Selamat malam, Holu. Holu, yang tadi bicara siapa ya? Papa tak ya? Iya, beliau. Ah, Papa tak. Assalamualaikum. Kelihatannya beliau nggak lagi puasa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Karyana, selamat pagi menjelang siang. Ya, Magi. Satu saja saya mau tanggapi Gurunda. Tadi kata terakhirnya Ibu Karyana. Siapa yang memberitahu bahwa kalau ada masuk Islam itu neraka? Siapa itu, Bu Karyana? Ya, rata-rata di Islam bilang gitu. Di roomnya inspirasi, Pak Gembala. Itu tadi sudah ada ayatnya diambilkan itu Gurunda, itu secara spesifiknya. Cuma kalau saya cuma secara umum aja. Ibu Kan benar kan neraka mencucikan semua umat kan? Jadi boleh berbuat dosa sekarang, nanti dicuci di neraka, tetap juga. Nah kan intinya semua ke surga. Nggak ada manusia yang di bumi. Semua ke surga. Diangkat. Salah persepsi barangkali. Salah persepsi ini. Mungkin yang jelasnya tadi disampaikan Guru. Nggak, ini aku tanya dulu peta. Benarnya semua Islam, manusia diselamatkan? Dulu. Jawab dulu. Kenapa? Semua manusia, umat manusia diselamatkan. Semua umat manusia, nggak ada yang di neraka. Itu tadi ayatnya. Iya semua. Itu nggak bersyarat. Tidak ada syarat. Tidak syarat. Tidak ada syarat. Tidak. Bagi orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Oke, yang tidak beriman kemana? Itu akan diampunkan semua dosanya. Katanya nggak ada ke neraka, semua diselamatkan. Nah, sebentar dulu. Kalau berarti kalian berbeda dong. Bahwa kalau Anda masuk Islam, sebentar dulu Ibu cantik. Tadi Bu Karyana mengatakan, itulah Gurunda, saya tidak mau Islam karena saya nanti dicuci di neraka. Itu sangat keliru. Kalau Ibu Karyana sekarang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian masuk Islam dengan kafah, semua dosa-dosa yang pernah Ibu Karyana lakukan di masa-masa masih jahiliyah, masih Kristen, itu terampunkan semua. Itu dihisap dulu di neraka, benar kan? Dihisap dulu di neraka. Enggak, Ibu. Kalau Ibu Karyana masuk sekarang, kalau mati langsung masuk surga. Siapa mati langsung masuk surga? Siapa bilang? Itu Kristen sesat bilang masuk surga. Jadi gini saudara, tidak ada orang Kristen. Sebentar itu Kristen yang sesat bilang orang mati langsung masuk surga. Kalau dia kehidupannya sehari-hari menurut firman, dia akan diselamatkan kemudian. Tapi kalau dia mati di dalam kejahatan, ditimbang, ya kan, dia berada di neraka. Kan baik-baik dulu, Ibu. Kambing dan domba dipisahkan. Saya katakan begitu. Begini. Enggak kan, tadi saya mau tanggapin aja katanya Bu Karyana mengatakan saya tidak mau masuk Islam karena saya nanti dicuci di neraka baru masuk surga. Itu yang saya mau luruskan. Ya aku cinta neraka jadinya. Kan Ibu Karyana mengucapkan sebentar dulu, belum selesai, bentar dulu ditanggapinya. Ya, selesai. Kalau Ibu Karyana mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam, dan saya tidak mendoakan Ibu Karyana cepat mati, tiba-tiba seumpamanya kalau Ibu Karyana mengucapkan 2 kalimat, sebentar dulu belum selesai. Seandainya Ibu Karyana mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya tidak mendoakan supaya pendek umur, tetapi
Anda mati, itu tempatnya Jannatul Firdaus. Adalah surga yang tertinggi tanpa hisab. Betul nggak, Gurunda? Iya. Enak banget ya. Ya, karena Anda meninggalkan Iya. kekufuran, kekafiran. Betul itu. Aduh, itu kan kata kalian. Ya, itu Iya. kata Quran kami. Diibaratkan Anda yang bayi yang baru lahir. Gitu. Itu aja yang saya meluruskan. Lanjut. Ya, jadi gini, kalau dikatakan mengenai surga di Islam itu harus ke neraka, maksudnya bukan begitu. Semua manusia akan melihat neraka, yes. Fa iza ja'atit tammatul kubra, apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang, yauma yatazakkaru insan ma sa'a, pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di bumi ini. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Itu jelas tuh dalilnya tuh. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa adzaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Itu dalil Al-Quran surah An-Nasiyat ayat berapa itu kawan-kawan? Ayat 34 sampai ayat 41 kalau nggak keliru. Nah, bagaimana dengan mereka yang punya amalan yang tidak diampuni oleh Allah, tapi tidak syirik, tidak menduakan Allah, dan tidak diampuni? Karena ya Allah Maha tahu tentang hambanya. Masuk ke neraka, masuk. Ada nggak kemungkinan mereka orang-orang golongan ini akan keluar? Ya, selama mereka ketika hidup tidak mati dalam keadaan syirik, musyrik, menduakan Allah, maka setelah dosa-dosanya dihapuskan, maka kemudian dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah agama Yahudi mengajarkan hal yang sama? Yes. Di mana tertulis itu? Di dalam Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami selamat, sehingga kami bebas. Apakah kitabnya orang Kristen juga mengatakan hal yang sama? Yes, mereka aja yang tidak pernah belajar. Di mana itu tertulis? Yudas 1 nomor 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ini dalil. Jadi ketika ada orang yang masuk ke neraka tapi tidak menduakan oleh Allah, tetapi dia bawa dosa yang mungkin tidak diampuni oleh Allah, selain diampuni dengan api neraka jahanam, maka setelah hukuman itu setimpal dengan perbuatannya, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tuh, itu di Islam. Jadi siapa yang kekal di neraka? Orang Islam yang mati dalam keadaan menduakan Allah, percaya kepada hal lain yang bisa menyelamatkan dia selain daripada Allah. Mati dalam kondisi itu, kekal di neraka. Termasuk yang tidak percaya dengan Yesus Juru Selamat. Yesus sudah, kalau Islam itu sudah pasti percaya Yesus Juru Selamat. Yang tidak percaya kepada Yesus Juru Selamat, itulah penghuni neraka yang sesungguhnya. Sebenarnya yang tidak percaya Yesus itu Juru Selamat itu Kristen, bukan Islam. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu Juru Selamat. Jadi kalian percaya Yesus Juru Selamat? Ya, kami percaya Yesus Juru Selamat. Alhamdulillahirobbilalamin.
Justru yang tidak percaya Kristen kalau Yesus itu juru Amin, selamat. amin, amin, amin. Jangan dibalik. Nah, ini perlu logika. Ternyata Bang Juma ini cerdas, baru cerdas. Logika ini. tinggi harus dimainkan, logika tinggi harus memiliki insting Yes, yang yes, kuat, yes, yes. IQ yang kuat untuk memahami itu. Kenapa Syukurlah. orang Kristen? Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Karena orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Arti juru selamat apa? Justru karena orang Kristen menyembah Yesus, membuktikan bahwa orang Kristen ini tidak percaya kalau Yesus itu juru selamat, sehingga mereka membutuhkan ajaran di luar Yesus yang mengatasnamakan Yesus. Paham itu? Rekam ya, Bang Juma bilang Yesus juru selamat dan Islam meyakini itu. Thank you. Saya ulang lagi. Alhamdulillah. Saya ulang Tolong lagi. direkam. Tolong ulang, saya ulang. Rekam, silakan Anda rekam. Umat Islam percaya Yesus yang adalah nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah kaum Bani Israel. Umat Islam percaya beliau adalah juru selamat. Yang tidak percaya Yesus itu juru selamat justru Kristen. Kenapa Bang Suma mengatakan itu? Andai saja orang Kristen percaya Yesus itu juru selamat, maka tidak mungkin Kristen mendengarkan bisikan makhluk halus yang datang kepada mereka untuk menuhankan Yesus ini. Karena Yesus sebagai juru selamat memberikan kemudian kunci, agar engkau selamat, percayai aku sebagai utusan Tuhan. Tapi orang Kristen tidak percaya itu. Orang Kristen tidak percaya Yesus. Kalau Yesus bisa menyelamatkan dengan hanya mempercayai dia sebagai juru selamat, maka Kristen masih membutuhkan bisikan-bisikan dari alam goib yang menghantarkan mereka ke gereja, harus menyembah Yesus, harus mendudukkan Yesus sehakikat dengan pencipta yang telah mengutusnya. Itulah bukti bahwa Kristen menyembah Yesus, karena Kristen tidak percaya Yesus, tetapi percaya kepada pembisik-pembisik yang mengatasnamakan Yesus. Halilintar. Umat Islam harus percaya Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak. Nah, kalau saudara punya IQ tinggi, pasti Anda paham apa yang saya jelaskan. Sekira begitu. Lanjut teman-teman. Amin. Jadi Lagi banyak. Dulu diperkuat lagi banyak untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Resmilah ya, resmilah ya. Ya. Oke. Cuman ntar dulu, Bu Karyana, Anda Bani Israel. Hah? Anda Bani Israel. Ya, aku Israel Rohani. Astagfirullah. Wahyu 39, penghuni neraka. Mudah-mudahan dia orang mata iya dari Manasye. Israel Wahyu Manasye. 39, penghuni neraka, udah jelas itu. Manasye. Udah aku bilang. Udah aku bilang tadi, Bu Karyana sebenarnya paham maksudku. Kalian Cuman pelan-pelan naik kelas loh. Cuman dia hibur diri. Tadi bilang sendiri. bukan nabinya, tapi Al-Qurannya, Alkitabnya benar. Ya, betul. Ya. Nabi Muhammad itu bukan pengarang. Iya. Iya, Nabi pelan-pelan Muhammad kalian naik itu. kelas sudah. Madallah sahibukum wa ma gawa. Wa madallah sahib, itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabiku itu berbicara bukan dari nafsu keinginannya, melainkan dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Beliau menjadi juru selamat karena Al-Quran. Tanpa Al-Quran dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bukan pengarang, tidak seperti Paulus. Wah, bebas dia ngarang apapun, dan apa yang ditulis dianggap firman Tuhan oleh kalian. Padahal tak ada satupun ucapan Paulus yang mengatakan aku menulis kitabku karena wahyu dari Elohim. Gak ada itu. Gak ada. Dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Yesus yang mana? Ada Yesus itu ada dua. Ada Yesus iblis, ada Yesus anak Maria. Yang datang kepada Paulus Yesus yang bukan manusia, berarti Yesus yang bukan anak Maria. Berarti Yesus yang mana? Yesus yang iblis. Yesus mengatakan, yang anak manusia mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus.
Berarti ada iblis penyesat planos dalam bahasa Yunani yang datang memakai namaku. Ada yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia. Siapakah dia? Hanya orang yang punya IQ tinggi yang bisa mengetahui itu. Siapa pengikutnya? Yesus yang bukan manusia ini. Ibu Karyana in the gang yang mengaku sebagai Ismail rohani. Ismail atau apa tadi? Ismail ya? Suku Manasye. Suku Manasye. Oh, Manasye. Itu Malaysia. Ya, lanjut. Berada di Wahyu 7. Mungkin ada di antara Wahyu 7. Kalau saya berada di Wahyu 7 ayat 4. Tapi kalau pun tidak ada di Wahyu 7 ayat 4, mungkin saya di Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 3 nomor 9, Ibu. Wahyu 7. Wahyu 3 nomor 9, coba dibaca. Itu keturunan Temelaseh. Iya, 12 suku. Wahyu 7 ayat 4. Iya, suku Temelaseh. Di Wahyu 3 nomor 9. Iya. Kalau Wahyu bukan 7 ayat Malasan. 9. Keselamatan. Malasan. Ada di beberapa suku. 12 Suku suku cadar. ada. Udah kalian akui apa lagi? Udah nggak ada lagi masalah. Iya, nggak ada masalah emang. Iya. Emang apa Udah naik- masalahnya? Berarti Islam naik kelas gara-gara ini gurunda nah. Islam itu berdiri di atas pondasi rukun iman, rukun Islam. Gak bisa tidak. Kami beriman kepada nabi-nabi. Kami beriman kepada nabi-nabi. Kami tidak Islam sempurna kalau tidak beriman kepada nabi. Kami beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada malaikat. Harus itu mutlak. Ketika mendudukkan Yesus sebagai nabi, itu iman kami. Sebagai rasul, itu iman kami. Tapi rasul ila Bani Israel. Tuh, bukan kepada yang lain. Begitu saudaraku Karyana. Hampir mendekati sih. Udah mendekati. Itu sudah pondasi iman kami dari dulu. Ibu aja yang baru sadar.